Indonesia sebagai negara maritim yang luas tentunya membutuhkan produk-produk alat utama sistem pertahanan atau alutsista yang mampu menjaga kedaulatan negara di lautan. Keterlibatan industri strategis menjadi sebuah keharusan. Berbagai riset terapan terkait dengan industri pertahanan maritim pun sudah dilakukan. Nah, bagaimana perkembangannya? Sudahkah Indonesia mampu memproduksi alutsista maritimnya sendiri? Ya, Anda menyaksikan Public Corner sore ini dengan tema peran sumber daya manusia IPTEK dalam riset-riset pertahanan dan keamanan kelautan. Bersama saya Prima Girita, di sini juga telah hadir staf ahli Menteri Riset dan Teknologi bidang pertahanan dan keamanan yaitu Hari Purwanto dan juga staf ahli produk unggulan PT PAL Edi Endarto. Dan sebelum kita memulai dialog sore ini, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Indonesia, sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang 2/3-nya terdiri dari lautan. Laut Indonesia sangat kaya akan hasil alam, letaknya pun strategis di antara dua benua besar, Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Posisi Indonesia tersebut tentunya menempatkannya dalam zona siaga penuh akan serangan-serangan terhadap pertahanan dan keamanan. Alat-alat utama sistem pertahanan maritim yang mumpuni sangat dibutuhkan untuk melindunginya. Bagaimana peran strategis sumber daya manusia Indonesia dalam hal pengadaan alutsista ini? Mampukah Indonesia melindungi negaranya dengan sistem pertahanannya sendiri? Tayangan singkat mengenai bagaimana kita sebenarnya membutuhkan alutsista maritim yang memadai untuk melindungi kedaulatan kita sendiri. Nah, kita memang tahu selama ini banyak diberitakan di media juga bahwa kita belum mencukupi, peralatan yang ada sekarang belum mencukupi untuk melindungi keseluruhan laut kita. Benar begitu ya, Pak Hari dan juga Pak Edi? Ya, nah pertanyaannya adalah sejauh ini memang sudah diupayakan begitu. Nah, kalau dukungan dari pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Riset dan Teknologi untuk membangun industri pertahanan seperti apa, Pak Hari? Baik, salah satu bidang fokus prioritas riset di Kementerian Riset dan Teknologi adalah teknologi pertahanan dan keamanan. Dan salah satunya adalah peningkatan kapasitas teknologi di industri pertahanan dan keamanan. Dan untuk peningkatan kemampuan teknologi di bidang perkapalan, khususnya adalah kapal perang, kita mempunyai program bersama di dalam kerangka KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, dalam rangka meningkatkan revitalisasi industri pertahanan. Dan rekan kami dari PT PAL adalah salah satu industri yang kita dukung agar menjadi sebuah industri perkapalan yang berkelas dunia. Ya, sebelum kita membicarakan apa yang akan dibuat atau apa yang menjadi target dari tadi KKIP ya Pak ya, Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Kita ingin tahu dulu sebenarnya sejauh ini industri pertahanan kita sendiri seperti apa? Apakah memang kita sudah mampu bersaing dengan negara-negara lain misalnya? Apa yang sudah dihasilkan sejauh ini? Baik, industri pertahanan nasional beberapa telah menghasilkan produk-produk yang berkelas dunia. Katakanlah Panzer 6x6 ANOA produksi PT Pindad ya. Itu merupakan hasil riset dari kawan-kawan BPPT, kemudian perguruan tinggi. Dan ini sudah banyak pesan dari luar negeri, bahkan telah dimanfaatkan dalam pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon. Kemudian beberapa kendaraan-kendaraan khusus dan juga alat-alat senjata ringan itu juga sudah banyak dilirik oleh market di luar negeri. Nah, kalau untuk pertahanan maritim seperti apa yang sudah dibuat oleh PT PAL, Pak Edi? Baik, jadi untuk PT PAL sebetulnya sejak tahun 1982 itu sudah membangun kapal Fast Patrol 57 meter. Jadi dari 12 kapal tadi berakhir pada tahun 2000. Dan ini perlu adanya suatu kontinuitas order sehingga teknologi yang kita miliki tadi bisa berkelanjutan dan yang lebih tinggi tentunya bisa kita kuasai. Nah, berarti menurut Anda sekarang ini tidak ordernya tidak berkelanjutan, itu sebabnya industri tidak bisa terus-menerus menghasilkan produk-produk yang tadi yang mengejar apa yang dibutuhkan oleh industri oleh pertahanan kita saat ini. Kenapa ini Pak tidak continue Pak?
Memang di dalam kompetisi dunia sekarang itu memang kita harus mempunyai daya saing yang tinggi dan kuat. Untuk itu pemerintah itu memang membuat dukungan untuk membangun sebuah kemandirian agar industri dalam negeri itu berdaya saing teknologi dan juga di dalam produktivitasnya. Nah, kaitannya dengan program KKIP, maka peningkatan kemampuan teknologi di industri itu kita menjadi hal yang sangat diutamakan. Nah, ke depan kita menginginkan industri itu dapat bersaing tinggi. Produk-produk kapal yang untuk komersil itu sudah bisa bersaing. Tetapi untuk produk-produk militer, kapal militer, memang kita harus banyak mengejar dan mempercepat akselerasi. Ini kaitannya dengan dukungan revitalisasi industri pertahanan. Dukungannya akan seperti apa, Pak? Dukungan dari sisi teknologi, kami melakukan riset-riset di teknologi pertahanan, riset-riset yang sudah lebih fokus dan sinergi dengan berbagai sektor, universitas dan lembaga litbang. Jadi kita bersatu padu, sinergi fungsional, bekerja sama untuk target yang jelas, dengan dukungan dari berbagai sektor. Ya, dari industri sendiri tadi kan riset-risetnya sudah ada, Pak. Berarti kan sebenarnya kita bisa membuat peralatan-peralatan untuk pertahanan kita yang juga canggih tidak kalah dengan negara lain. Kalau menurut Anda dengan adanya riset-riset yang sudah ada sekarang, cukupkah itu untuk membantu untuk mendukung pembangunan industri maritim kita? Ya, pada prinsipnya bisa. Namun pada saat ini untuk teknologi maritim ya, untuk militer, alutsista itu masih belum mencukupi, Bu. Jadi masih perlu lagi dikembangkan yang untuk mendukung industri maritim. Apa Pak yang diperlukan, Pak? Jadi misalkan teknologi radar ya, itu untuk industri maritim ya, itu masih belum dimiliki oleh Indonesia. Sekarang apalagi dengan kapal-kapal alutsista persyaratan TNI AL yang baru, itu radarnya 3D radar. Itu belum dimiliki teknologinya oleh Indonesia. Jadi dengan tadi sudah kami sampaikan, kalau misalkan kontinuitas order itu ada, tentunya lembaga-lembaga riset tadi lebih berkemampuan gitu. Ini yang menjadi kendala sekarang ini. Gitu. Tapi tadi pemerintah sudah menyatakan bahwa sudah ada tekad ya, keinginan untuk membangun kemandirian kita dalam hal membangun industri pertahanan. Kita akan break dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, Publikon akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama Metro TV. Didukung oleh sedia selalu lampu emergency merek Maspion. Awet, tahan lama, dan menghadapi sering tidak ada listrik. Kehidupan lebih nyaman dan terjamin. Cintailah produk-produk Indonesia. Mulai dari natural resources, mulai dari mereka wirausahawan sukses. Anda juga bisa seperti mereka. Dapatkan kisah inspiratif dari orang-orang sukses dalam Welcome to BCA. Gonjang-ganjing itu biasa di dalam kehidupan. Dunia semua terfokus dengan dia. Mulai dari bersama Ferdi Hasan serta penampilan artis-artis ternama. Welcome to BCA. Setiap Kamis jam 9:30 malam. Transmigrasi sebagai upaya membangun wilayah perbatasan memiliki fungsi strategis bagi penegakan kedaulatan NKRI. Sejauh mana kesungguhan pemerintah membangun kota-kota perbatasan? The Interview, Membangun Kota-Kota Perbatasan, Rabu 8 Desember jam 4:30 sore. Dipersembahkan oleh Ancol Mansion. Nikmati suasana Hawaii Amerika di Ancol Mansion dan dapatkan gratis 10 tahun masuk Ancol. Miliki unit apartemen dengan cicilan 8 juta rupiah per bulan.
serah terima bulan Juli 2011. Anda dapat mengunjungi show unit kami langsung di lokasi Ancol Mansion 021 640 2000. Didukung oleh Ya, Anda masih bersama kami di Public Corner. Kita membahas mengenai peran sumber daya manusia IPTEK dalam riset-riset pertahanan dan keamanan kelautan. Yang menjadi pertanyaan adalah kita sebenarnya tadi sudah memiliki riset-risetnya sudah ada. Kemudian tadi keinginan dari tekad dari pemerintah sendiri untuk mendorong kemajuan atau kemandirian untuk industri pertahanan ini juga sudah mulai dibangkitkan. Nah, sejauh mana sebenarnya kebutuhan peralatan militer untuk industri maritim ini sudah bisa kita penuhi sendiri, Pak Edi? Jadi untuk industri maritim adalah industri yang dia integrasi dari seluruh aktivitas, jadi seluruh peralatan, di mana platform itu kurang lebih nilainya sekitar 50-50%. Sedangkan sisanya adalah persenjataan. Platform itu dalam arti kapalnya ya? Kapalnya. Jadi kapalnya, permesinannya, navigasinya, itu sudah bisa kita kuasai sepenuhnya di PT PAL. Nah, sisanya yang 45% tadi itu persenjataan. Ini yang belum kami kuasai di sini. Nah, untuk menguasai ini bagaimana? Tadi juga ada salah satu kekurangan dari pertahanan kita adalah untuk teknologi radarnya sendiri. Radarnya sendiri kita belum menguasainya. Apa yang diusahakan, Pak? Memang tadi disampaikan oleh Pak Edi bahwa kebutuhan sekarang adalah radar yang 3 dimensi, yang bercakupan luas. Nah, kita sudah mengembangkan Kementerian Riset dan Teknologi bersama dengan LIPI, kemudian ITB dengan bantuan dari TU Delft dari Belanda, kita telah berhasil mengembangkan dari teknologi radar navigasi untuk keperluan berlayar agar kita berlayar aman. Kemudian mengembangkan radar pantai untuk menjaga pantai. Kemudian itu radar. Memang selain radar 3 dimensi, tetapi juga kebutuhan radar tracking untuk men-track senjata. Kemudian sistem senjata. Sistem senjata ada satu sistem yang dinamakan sistem informasi tempur. Di situ ada peralatan sistem combat management system yang isinya adalah sensor, kemudian dihubungkan dengan persenjataan dan sebuah prosesor. Sensor untuk bawah laut itu adalah sonar. Kemudian apakah untuk mendeteksi musuh di bawah laut dengan sonar, maka kita... Itu sudah dikembangkan sekarang ya, Pak ya? Iya, combat management system dikembangkan oleh teman-teman di ITB dengan PT LEM. Jadi anti bawah laut, anti permukaan laut, anti udara. Dan tadi teknologi ini nantinya bisa digunakan di nanti produk terbaru yang nanti akan dikeluarkan oleh PT PAL. Itu apa, Pak? Kapal PKR, bisa dijelaskan nggak Pak, kapal PKR ini apa? Kapal PKR adalah perusak kapal rudal, di mana sesuai dengan spesifikasi TNI Angkatan Laut, itu telah ditenderkan dan telah dimenangkan oleh salah satu negara, di mana pemenangnya nanti akan bekerja sama dengan PT PAL. Karena pemenang tender ini juga sebagai penyandang dana. Jadi tidak seluruhnya satu kapal itu diadakan oleh PT PAL, namun ada beberapa bagian misalkan combat sistemnya itu masih sepenuhnya dari negara pemberi dana tadi gitu. Karena kita sendiri memang belum mampu gitu untuk persenjataan tadi. Nah, PKR ini sendiri dalam bagan atau dalam usaha kita untuk memajukan industri pertahanan maritim, apakah ini menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga laut-laut kita, Pak? Betul, karena 70% wilayah NKRI itu adalah memang laut, jadi laut pedalaman. Dan kita belum punya seperti ini ya, untuk saat ini? Saat ini kita sudah punya, memang ada yang baru, tetapi yang belum punya adalah bikinan kita sendiri. Bikinan kita sendiri, gitu. Jadi itulah semangat kita untuk membangun buatan Indonesia.
Targetnya kapan Pak kapal ini jadi Pak? Jadi sesuai target kita mungkin akan delivery kapal itu kurang lebih bulan Oktober 2014. Jadi dimulai dari sekarang ini sedang proses kontrak. Jadi diharapkan pada awal 2011 signing kontrak, kemudian 2014 nanti sudah delivery kapal tersebut. Jadi itu kapal pertama yang dibangun, yang terbesar, kapal perang terbesar yang dibangun di Indonesia. Ini tentunya ditunggu-tunggu ya Oktober 2014. Nah, betul. bagaimana dengan mungkin alat-alat persenjataan lain yang juga menjadi target dari KKIP untuk segera kita miliki sendiri, kita segera bangun sendiri. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama Metro TV. Didukung oleh Saya semakin yakin pakai lampu Shinjuku karena Shinjuku sekarang diproduksi di Indonesia sehingga kualitasnya lebih baik dan terjamin. Hanya Shinjuku lampuku. Cintailah produk-produk dalam negeri. Selamat malam pemirsa, saatnya BNews menemani Anda menikmati sajian informasi menarik dari dunia bisnis perbankan. Dapatkan segala informasi seputar dunia perbankan, mulai dari produk layanan, profil nasabah, hingga kegiatan sosial. BNews, setiap Senin sampai Jumat, jam 7:05 di Metro TV. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Transmigrasi sebagai upaya membangun wilayah perbatasan memiliki fungsi strategis bagi penegakan kedaulatan NKRI. Sejauh mana kesungguhan pemerintah membangun kota-kota perbatasan? The Interview, Membangun Kota-Kota Perbatasan, Rabu 8 Desember, jam 4:30 sore. Dipersembahkan oleh Gratis seumur hidup, kolam renang dan seluruh fasilitas lainnya di Gulf Lake Residence. Miliki tipe Michigan, 8x18 meter, 3+1 kamar tidur. Cicilan 10 juta rupiah per bulan. Mahakarya terbaru Agung Sedayu Group di Jakarta Barat. Satu-satunya hunian di mana Anda bisa bermain golf di halaman rumah bersama keluarga. Hubungi 021 29 200 ribu. Didukung oleh Ya, Anda masih bersama kami dalam Public Corner. Kita membahas mengenai peran sumber daya manusia IPTEK dalam riset-riset pertahanan dan keamanan kelautan. Kita tahu memang riset-riset yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti kita, ilmuwan kita, akademisi kita memang sudah luar biasa. Dan ini hasilnya memang mungkin nanti Pak Hari bisa ceritakan apa saja yang sudah kita capai gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana kemudian ke depannya ini, bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap pembelian alutsista dari negara lain Pak, supaya kita benar-benar mandiri, kita punya sendiri. Betul. Saya mau ambil contoh adalah pembangunan kapal perusak kawal rudal buatan Indonesia yang dinamakan kapal perang kalau harus dilengkapi dengan persenjataan. Nah, kalau tidak dilengkapi persenjataan namanya ya kapal komersil. Kapal komersil atau pariwisata. Nah, salah satunya persenjataan yang sedang dikembangkan dan ini sudah diterima oleh TNI dan Kementerian Pertahanan adalah roket. Jadi roket kita telah berhasil stabil desainnya, diterima roket balistik. Memang masih 15 km sampai 20 km. Ke depan kita ingin mengembangkan roket yang sifatnya kendali. Jadi itu roket bisa mencari target secara pintar dengan berjelajah 200 km. Ini untuk mengurangi ketergantungan roket-roket yang kita beli dari China, Rusia, ataupun Tapi ini tentunya memerlukan teknologi yang tingkat tinggi. Kita kan belum punya teknologinya, Pak. Justru kita ingin transfer teknologi untuk sistem kendali dari roket tersebut. Secepatnya, transfer teknologi akan lebih cepat apabila itu bersama-sama dengan industri yang di-backup oleh universitas dan juga lembaga riset.
Jadi inilah fungsinya dari berkolaborasi, sinergi kerjasama fungsional. dari semua pihak ini. Betul. Ya Pak ya. Nah, kalau dari pengalaman industri sendiri, bagaimana sih alih teknologi ini bisa dipercepat? Pengalaman dari PT PAL sendiri seperti apa? Jadi sebetulnya prinsipnya itu alih teknologi bisa dipercepat kalau itu learning by doing ya. Jadi apa yang dikerjakan di Indonesia gitu. Ini sangat penting sekali karena dengan adanya dikerjakan di Indonesia itu tentunya yang bisa belajar itu jauh lebih banyak Bu. Yeah. Seperti tadi dari lembaga riset, dari perguruan tinggi dan semua komponen stakeholder karyawan itu semua bisa belajar di objek di Indonesia gitu. Yeah. Ini proses yang pernah dialami oleh PT PAL pada waktu kami membangun kapal FBB 57. Itu kan hampir seluruhnya dibangun di PT PAL. Nah ini setelah itu semua sudah kita kuasai teknologi itu. Namun sayangnya setelah tahun 2000 ini tidak ada lagi berkelanjutan gitu. Baru tahun 2010 ini dimulai kapal lagi PKR ya, Pak, ini. ya? Jadi ada lack of tadi Bu, sehingga ini kemampuan SDM kita ini jadi sepertinya seperti mulai dari nol lagi gitu. Nah, padahal sebelumnya sudah mampu membuat sesuatu yang memang juga berteknologi tinggi ya Pak. Betul, ya. Nah, kedepannya kan biasanya kita mendengar kendalanya itu adalah pendanaan karena Betul. untuk membangun industri pertahanan baik maritim maupun darat Betul. butuh biaya yang luar biasa. Betul. Apakah ini ke depan juga masih menjadi kendala Pak Hari? Memang ada sebuah perumpamaan. Kalau mau sukses itu memang membutuhkan biaya. Itu ada kalau bilang serba suki mau beo. Namun demikian pembiayaan itu bukan satu-satunya kendala. Ada sebuah semangat yang tadi disampaikan oleh tahun 2010 ini adalah kebangkitan, revitalisasi teknologi dan industri pertahanan. Dengan kita sama-sama berkolaborasi, anggaran di berbagai sektor untuk mengerjakan sesuatu yang nantinya mengarah kepada target tertentu. Kementerian Pendidikan Nasional memberikan anggaran kepada universitas untuk melakukan riset, katakanlah stealth teknologi kepada ITS, radar cross section. Jadi ITB. memang ini kerjasama antar instansi juga ya sangat diperlukan. Ristek kepada lembaga penelitian dan pengembangan, kemudian Kementerian Pertahanan Kepada industrinya sendiri. Kementerian Perindustrian, dan industri juga ada kementerian yang membina, Kementerian BUMN. Berarti memang ini benar-benar dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk membangun industri pertahanan kita yang nantinya mudah-mudahan menjadi nomor satu. Berarti kita tunggu nanti kapal PKR-nya Pak ya, Oktober 2014. Mungkin rakyat Indonesia ini menjadi salah satu kebanggaan rakyat Indonesia. Pak Hari, Pak Edi, terima kasih telah bersama kami di Public Corner. Dan pemirsa, demikianlah Public Corner sore ini. Atas nama seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Prima Genita undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.